Apa impian Anda? Seperti matahari yang terbit di atas lautan. Fajar baru memancarkan harapan yang cerah. Bagai berlayar penuh tenaga melawan angin, impian kita akan segera menjadi kenyataan. Menemukan harapan di laut biru yang luas. Laut Korea akan mendukung impian Anda. Impian atas lautan menangkap harapan. Video informasi bagi pelaut asing. Bagi para calon pelaut yang akan menyingkap masa depan di Laut Korea, kami sambut Anda dengan hangat. Sejak berdirinya pada tahun 1962, NFFC atau Pusat Koperasi Perikanan telah mempromosikan berbagai program untuk meningkatkan nelayan dan menciptakan desa nelayan yang sejahtera. Khususnya NFFC berusaha membangun kemitraan dengan menyediakan pelatihan kerja bagi para pelaut asing untuk kemajuan industri perikanan Korea. Meskipun menurut Anda masih terasa asing, kalau Anda bergabung dengan Pusat Koperasi Perikanan dan mempelajarinya, maka Anda akan yakin dan berani terhadap pekerjaan di lapangan. Bisa kita mulai sekarang? Korea adalah negara semenanjung yang dikelilingi lautan di ketiga sisinya. Mulai dari Laut Barat dan Laut Selatan dengan ikan yang berlimpah berkat air yang dangkal dan paparan benua yang luas, sampai ke Laut Timur yang memiliki jenis ikan yang beragam karena airnya dalam dan menjadi tempat bertemunya arus hangat dan dingin. Korea memiliki sumber daya perikanan yang berlimpah dalam lingkungan laut yang beragam. Umumnya Anda akan bekerja di laut pesisir dan lepas pantai. Perikanan pesisir dan lepas pantai dilakukan dalam kawasan pantai dan di laut sekitarnya sampai kedalaman 200 meter. Ini digolongkan menjadi perikanan pesisir dengan kapal ikan bertenaga mesin dan berbobot kurang dari 8 ton, dan perikanan lepas pantai dengan kapal ikan bertenaga mesin dan berbobot 8 ton atau lebih. Juga digunakan teknik dan peralatan perikanan yang berbeda menurut jenis atau karakter target ikan. Sekarang kita akan mempelajari peralatan dan cara menangkap ikan dengan sistem pancing, jaring jermal, dan jaring tetap. Pertama-tama, memancing dengan sistem pancing yang menggunakan tali pancing dengan beberapa kail tanpa menggunakan jaring. Dalam bahasa Korea, memancing dengan sistem pancing disebut chenakki, yang berarti menangkap dengan menyambar. Sekarang, mari naik ke kapal ikan sistem pancing di Laut Timur, tempat cumi-cumi paling banyak ditangkap di Korea. Kita sekarang pergi ke pelabuhan Gojin di Gosong, Gangwon-do, di ujung paling utara Korea untuk naik kapal ikan dengan sistem pancing. Di sini sekitar 50 kapal ikan sistem pancing sibuk menangkap cumi-cumi. Ini merupakan armada terbesar ketiga di seluruh Gangwon-do. Mungkin karena merupakan daerah cumi-cumi, tercium bau cumi-cumi kering terbawa angin laut. Itulah Sinyong, kapal ikan sistem pancing yang akan kita naiki hari ini. Ini merupakan sebuah kapal ikan yang besar membawa sekitar 8 orang. Pukul 3 sore, kapal Sinyong yang telah siap berlayar ke laut perlahan meluncur dari pelabuhan Gojin dengan mimpi mendapat ikan sekapal penuh. Umumnya, kapal ikan sistem pancing berlayar di sore hari untuk kemudian kembali ke dermaga pada pagi hari berikutnya. Sistem pancing biasanya digunakan untuk menangkap cumi-cumi dan ikan layur. Sistem pancing untuk cumi-cumi biasanya dilakukan di Laut Timur, sedangkan sistem pancing untuk ikan layur biasanya di laut sekitar Pulau Jeju. Ikan-ikan ini berada di laut yang dalam saat siang lalu akan berenang ke permukaan saat malam untuk mencari ikan-ikan kecil. Mereka mempunyai sifat untuk berkumpul di sekitar cahaya, jadi saat malam kapal ikan pancing akan menyalakan lampu dengan terang. Sekarang mari kita lihat peralatan yang digunakan pada sistem pancing. Ini adalah lampu untuk memikat ikan. Lampu ini memikat ikan saat memancing di malam hari. Ini adalah jangkar parasut yang mencegah kapal terdorong arus laut atau angin saat beroperasi. Ini alat pencari ikan, digunakan untuk mendeteksi kawanan ikan dan kedalaman air di bawah kapal. Sebutan lainnya adalah alat pendeteksi ikan. Alat yang penting untuk sistem pancing.
Jangan lupa mesin penggoyang otomatis untuk pemancingan otomatis dan roller manual yang diputar orang untuk memancing dengan sistem pancing. Sekarang sudah 2 jam sejak kita berangkat dari pelabuhan. Kita sampai di titik 128 derajat bujur timur dan 38 derajat lintang utara. Alat pencari ikan mendeteksi cumi-cumi. Titik pemancingan ditentukan sekitar 2 mil dari kelompok cumi tersebut dan kapal pun berhenti dengan haluan menghadap angin. Lalu jangkar parasut bagian terpenting dalam menangkap cumi-cumi. Dilempar ke laut diikuti oleh pelampung jangkar parasut. Jangkar parasut yang berbentuk seperti parasut ini membuat kapal bergerak searah dengan arus laut sehingga tali pancing tetap dalam arah vertikal. Berkat jangkar parasut, kapal dapat aman beroperasi dan berhenti di atas kawanan ikan dalam waktu yang lama. 정확하게 이치를 잡는 거 정확하게 자리. 이제 배가 선박이 많으니까 이치를 잡아가지고. Setelah kapal stabil di titik pemancingan, pertama, mesin penggoyang otomatis yang terpasang di kedua sisi kapal dibuka. Lalu, pemberat dipasang di umpan berupa batangan plastik yang menyala. Umpan ini lalu dipasang di roller untuk memancing cumi-cumi. Setelah mesin penggoyang otomatis siap, kemudian alat personal berupa roller manual dipasang. Bentuknya seperti roda mesin jahit. Seperti mesin penggoyang otomatis, roller manual digunakan untuk menurunkan tali pancing sampai dalam dengan menggunakan pemberat yang dipasang di ujung tali pancing, dan pemasangan selesai. Saat laut sudah gelap, lampu pemikat ikan dinyalakan mulai dari haluan kapal. Lalu, tangki diisi dengan air laut. Setelah cahaya lampu pemikat ikan stabil, operasi pemancingan pun dimulai sepenuhnya dengan menggunakan roller manual dan mesin penggoyang otomatis. Pertama, mari kita lihat cara menggunakan roller manual. 1 orang bertugas menangani 1 set roller manual. 1 tali pancing lalu diangkat dan diturunkan dengan tangan untuk menangkap cumi-cumi. Tampaknya mudah, tapi teknik ini memerlukan keterampilan tersendiri. 오줄을 잡으려면은 동작이 좀 커야 돼요. 세게 쳐야 되고. 팍팍. 다 서러워 쳐야 돼, 서러워. 쳐가지고 이제 슬쩍 잡 당기는 거예요. 네. 이런 식으로 당기면 오징어 붙는다고. Dengan segera, cumi-cumi pun mulai tertangkap. Setiap kali tali pancing diangkat, ada cumi-cumi yang tertangkap. Tangan para pelaut ini bergerak cepat dengan sigap. Cumi-cumi dilepaskan dari tali pancing dan dimasukkan ke tangki. Cumi-cumi yang terkumpul dalam tangki membuat para pelaut semakin bersemangat. Mesin penggoyang otomatis dapat otomatis mengangkat dan menurunkan tali pancing dengan motor listrik. 1 mesin penggoyang otomatis dapat mengatur 2 set tali pancing sekaligus. Sebelumnya, panjang tali pancing dan kecepatan gerak telah dimasukkan ke dalam pengatur mesin penggoyang. Lalu setelah cumi-cumi yang tertangkap di tali pancing melewati bagian dalam roller, mereka akan meluncur masuk ke dalam tangki. Setelah operasi berakhir, inhaler yang tersambung di pelampung jangkar parasut diikatkan dengan side drum. Saat jangkar parasut diangkat, akan terpasang rapi di dek depan. Cumi-cumi dalam tangki dipindah ke tangki lain di samping kapal yang akan merapat ke dermaga. Sekarang sudah pukul 6:30 pagi. Sinyong yang penuh cumi-cumi memasuki pelabuhan Gojin dengan mentari yang terbit di balik punggungnya. Telah 15 jam sejak kita berangkat dari pelabuhan. Petugas lelang di pelabuhan dengan teliti memeriksa cumi-cumi yang ditangkap semalam. Setelah lelang berakhir, cumi-cumi akan dibawa ke truk pengangkat ikan. Dengan demikian, operasi hari ini pun berakhir. Proses dengan sistem pancing. Bisa kita rangkum tahap demi tahap?
Sejauh ini kita telah bicara tentang sistem pancing. Kita telah melewati proses pemancingan dengan sistem pancing yang menggunakan tali pancing dengan beberapa kait. Sistem pancing ini tidak dapat menangkap banyak ikan sekaligus, namun karena tidak menggunakan jaring maka tidak merusak ikan. Selain itu, kesegaran ikan juga dapat dipertahankan. Sekarang mari kita membahas penangkapan ikan sistem Anggangmang, yaitu sistem jaring jermal. Penangkapan dengan jermal ini menggunakan jaring yang terpasang di posisi tertentu dengan jangkar besar saat arus laut sedang kencang, lalu menangkap ikan yang terdorong ke jaring oleh arus. Dasar dari penangkapan ikan dengan jermal ini adalah memasukkan ikan ke dalam jaring. Mari kita naik ke kapal ikan dengan jaring jermal. Inilah pelabuhan Bieng di Gunsan Cholabukto. Sekarang pukul 7 pagi. Di tengah kapal-kapal yang sedang bersiap berangkat, kami melihat Pyonghwa, kapal yang akan kita naiki hari ini. Setelah melepas tali, kapal pun berangkat ke area penangkapan ikan. Pyonghwa beroperasi di 10 area penangkapan ikan. Akan membutuhkan 3-4 jam untuk sampai di lokasi tujuan. Di setiap area, jermal akan dibentang di laut dan terpasang kuat dengan menggunakan jangkar. Untuk teknik penangkapan ikan ini, arus laut sangatlah penting. 고정을 시키면은 물 조류가 이렇게 흘러요. 물 조류로 흐르는 어장이 움직이면서 이제 고기가 들어가죠. Jaring yang digunakan dalam teknik jermal ini berbentuk seperti kantong yang panjang. Ikan yang terdorong oleh arus laut yang kencang akan terperangkap di dalam jaring. Karena jaring berputar mengikuti laut, ikan akan tertangkap ke semua arah tanpa harus mengatur jaringnya lagi. Penangkapan ikan dengan jermal ini banyak digunakan di Laut Barat atau Laut Cina Selatan. Sistem ini digunakan untuk menangkap ikan layur, ikan kuning, dan udang di laut pesisir, serta ikan teri, kepiting, gurita, dan ikan bawal di perairan pantai. Peralatan yang digunakan dalam penangkapan ikan sistem jermal adalah side drum untuk menggulung dan menarik tali, mesin penarik jaring untuk menarik jaring dengan menggunakan tenaga listrik, dan derek untuk menarik benda berat. Telah 4 jam berlalu sejak kita berangkat dari pelabuhan Bieng. Di kejauhan kita bisa melihat pelampung penanda ujung kantong jaring. Akhirnya kita tiba di area penangkapan ikan. Pertama, dengan kait, pelampung penanda kantong jaring ini pun diangkat. Lalu, tali yang terpasang di kantong jaring ini diikat dengan side drum. Setelah tali terikat seluruhnya, jaring lalu ditarik dengan mesin penarik jaring atau net hauler. Hanya jaring ujung kantong yang penuh ikan yang ditarik, bukan seluruh jaring. Jaringnya sudah penuh ikan yang terdorong oleh arus laut yang kencang. Setelah bagian depan kantong jaring terangkat ke bagian samping kapal, strop lalu digantung dan jaring diangkat dengan derek. Setelah ujung kantong dinaikkan ke kapal, ikatan di ujungnya dibuka lalu tangkapan dituangkan ke lantai. Mari kita lihat apa yang tertangkap. Ini ada ikan halibut dan kepiting biru. Kapal penuh dengan ikan-ikan yang berloncatan. Tangkapan yang ada di dek lalu disortir menurut jenisnya. Khususnya saat menangani kepiting biru, capitnya harus dipotong agar tidak melukai kepiting lain. Proses ini harus dilakukan sebelum tiba di area penangkapan ikan yang berikutnya. Jadi, kita harus sigap dan bergerak akurat. Berikut kiatnya. Saat ikan tidak tertangkap dengan baik, gulung jaring jermal dan pasang lagi. Pertama, gulung tali quarter dan kerutkan tali dengan rapi.
Lalu lipat kanvas duck, lalu angkat. Pasang kanvas duck di posisinya, lalu tarik jaring kerucut satu demi satu dengan menggunakan derek dan side drum. Jaring kerucut ini bisa sepanjang 400 meter. Jaring yang terangkat membentuk tumpukan besar di kapal. Setelah penarikan jaring selesai, tiba saatnya pergi ke area lain dan memasang jaring lagi. Pertama, lepaskan tali quarter lalu angkat dan lemparkan kanvas duck dan pelampung kanvas duck dengan derek. Sekarang waktunya untuk memasang jaring kerucut. Mulai dari lubang masuk jaring kerucut sampai ujung kantong, pasang jaring sesuai urutannya sembari memeriksa apakah terbuka dengan baik. Terakhir, lemparkan pelampung ujung kantong ke laut dan selesailah pemasangan jaring. Para pelaut Tionghoa telah melawan gelombang yang kencang sejak awal pagi. Meski lelah, laut memberi mereka imbalan berupa kapal penuh ikan. Saat mengisi kotak dengan ikan-ikan yang baru tertangkap, para pelaut pun mengisi hati dengan mimpi dan harapan. 我来韩国2年多了，在这边干活觉得船上的工作挺好的，每天在海上可以看很多风景，完了还可以吃很多的海鲜，还可以赚钱，真的很好。 Operasi penangkapan ikan dengan jaring jermal. Apakah akan kita bahas lagi tahap demi tahap? Inilah penangkapan ikan dengan sistem jaring jermal. Kita telah melihat cara menangkap ikan dengan jermal, yaitu dengan memasang jaring di tempat yang banyak ikan dan arusnya kencang. Teknik ini digolongkan sebagai teknik memerangkap ikan karena ikan didorong ke perangkap oleh tenaga arus laut. Teknik penangkap ikan lain adalah dengan jaring tetap. Teknik ini digunakan untuk menarik kawanan ikan ke perangkap dengan menutup jalur alami mereka. Umumnya, alat penangkap terpasang di posisi yang ditentukan dalam waktu yang lama. Penangkapan ikan dengan jaring tetap berarti memasang jaring di lokasi tertentu.
Bahasa Inggrisnya setnet atau bahasa Koreanya jongchimang yang artinya jaring tetap. Bagaimana kalau kita naik kapal penangkap ikan dengan jaring tetap untuk mengalami langsung teknik ini di laut? Inilah pelabuhan depo di Gosong, Gyeongsangnam-do. Sekarang pukul 4:30 pagi dan masih gelap. Kapal ikan kita sudah berangkat dari pelabuhan. Sudah sekitar 10 menit sejak kita berangkat dari pelabuhan. Kita melihat pelampung dengan tiang bendera di kejauhan. Inilah area penangkapan ikan tempat kita akan bekerja hari ini. Mari kita lihat struktur jaring tetap yang terpasang di laut.